Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya. Bapak-bapak belum kelihatan, baru 2 orang. Yang lain pakai ilmu gaib nggak kelihatan. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pengajian di Rosa Aswaja. Alhamdulillah. Snacknya udah dibagiin, udah habis lah, cepet amat. Kertasnya udah dibagiin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, sebaiknya baca zikir pagi dan petang itu di waktu kapan? Apakah boleh dibaca subuh dan asar? Terima kasih. Boleh. Kapan bacanya zikir pagi? Habis subuh bagus kalau sempat. Enggak sempat waktu duha, enggak sempat lagi waktu johor, zikir siang jadinya. Enggak sempat lagi waktu asar. Ya, mau dibaca habis subuh lebih bagus. Jadi ibu, bu, kata Nabi, kalau dibacanya habis subuh sampai waktu syuruk, maka dapat pahala umroh insya Allah. Jadi kalau kita belum sampai ke sono udah dapat pahala umroh, caranya zikir sampai waktu syuruk. Apa yang dibaca terserah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibnu Taimiyah bacanya apa? Al-Fatihah 1000 kali. Zikir yang datang dari Nabi semuanya bagus. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa boleh sholat tahajud jam 4? Terima kasih. Subuh jam berapa sekarang, Bu? Hah? Jam 6. Jam berapa? Jam 5 kurang seperempat. Boleh nggak tahajud jam 4? Boleh. Boleh nggak tahajud jam 4:30? Boleh. Selagi azan belum masuk, boleh. Ibu, biasanya kalau di masjid musola kita, kalau 5 menit atau 10 menit sebelum azan disetelin nggak sholawat tahrim? Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Disetel nggak? Disetel nggak? Itu juga walaupun udah disetel, masih ada sisa waktu tahajud. Sampai kapan? Sampai datang waktu azan subuh. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngejalanin sholat tahajud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kopi meluncur. Ini namanya kopi berani. Kenapa berani? Karena nggak ada temennya. Ibu-ibu jamaah di sini enak, udah dapat snack, narasumbernya belum. Baru dapat kok. Alhamdulillah.
Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau suami ngomong cerai sama mertua, jatuh tolak gak? Makasih jawabannya, semoga Pak Ustadz diberi kesehatan dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Jatuh gak? Jatuh. Siapa yang bilang? Imam Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami. Mau di depan mertua, mau lewat tulisan, tolak itu, cerai itu ada dua macam. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu bisa soreh, jelas ngomong dia sama bininya, lu gue, baba lu baba gue, lain NN aja. Kalau dia maksud menceraikan, jatuh tolak. Atau lu pulang gidah sono ke rumah emak lu, ya niatnya dalam hati mau mencerai, tolak. Itu namanya kinayah, sindiran. Ada juga yang langsung, udah gue udah nggak sanggup kayaknya, kita harus berpisah sampai di sini. Aduh, gua jadi duda, lu jadi janda, selesai, kita urusin di pengadilan biar statusnya jelas. Kalau dia ngomong seperti itu, maka secara jelas dia jatuh talak. Ngomongnya nggak di depan langsung, ngomongnya depan mertua, juga jatuh talak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Nama anak saya Putri Nasa Perlina. Pertanyaan saya, doa apa biar anak saya nurut sama orang tua dan suka luar biasa, ngalah-ngalahin dokter tulisannya. Bagaimana supaya nurut? Rabbana hablana min azwajina, ikuti Bu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Doa supaya anak jadi qurrata, enak dipandang, nurut, manut, dan ikut perintah orang tua. Banyakin baca doa ini. Ini tadi pertanyaannya doa biar nurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf mau bertanya, maaf mau nanya. Apa hukuman atau dosa bagi orang yang tidak amanah dalam menyalurkan dana anak yatim? Maksudnya dipercaya tapi menyalahgunakan. Ada Bu yang begini? Ada yang begini? Di rumahnya ada yayasan yatim, yatimnya ada 10 tapi minta dananya 100 orang. Atau bikin acara Muharram, dikumpulin dana yatim, lalu kemudian dipakai buat beli snacknya dimakan panitia, dipakai buat beli apa-apa macam ya,
tapi belinya itu barang yang tidak dikasih yatim. Nauzubillah, nauzubillah min. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta yatim, menyalahgunakan harta yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sama aja yang menyalahgunakan harta anak yatim sama dengan masukkan ke dalam perutnya api. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan para panitia bisa selamat dari hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, maaf mau tanya, puasa bulan Muharram apakah boleh dikodok dengan puasa Ramadan? Bu, ada yang punya utang Ramadan? Bayar ya, sebelum Ramadan datang lagi bayar. Lempengan bulan Muharram ada Asyura, saya pengen bayarnya di hari Asyura, boleh nggak? Boleh. Niatnya gimana? Malam niat, habis Isya aku niat puasa qadha Ramadan. Sudah, habis itu niat lagi yang kedua, aku niat puasa Asyura misalnya. Kata Imam Suyuti dalam kitab Ashbah wan Nazair, itu boleh menggabungkan niat wajib dengan niat sunnah pada puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, bolehkah yang dapat bulan haid ikut pengajian di dalam masjid? Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Bu, di antara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid di kitab Safinatun Najah itu adalah masuk ke masjid. Saya mau ikut, nggak ketinggalan pengajian Pak Ustadz. Di luar, kedengeran nggak? Di luar pintu ini kedengeran nggak? Kedengeran. Atau lewat yuk Masjid Raya Kiai Hasim, like, subscribe, share, guys. Ya, udah di subscribe belum? Udah, alhamdulillah. Karena di perempuan yang sedang dalam keadaan haid, sedang membawa kotoran. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, katakan darah haid itu adalah kotor, berarti lagi sedang haid, berarti lagi bawa darah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang meminjam uang tapi kabur dan tidak dibayar dan tidak tahu tinggal di mana sekarang? Ada amalannya enggak biar orang itu bayar? Ikutin Bu, nih amalannya. Kalau mau sambil dicatat boleh. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Udah hafal? Emang pengen banget ngapalin?
Romana ditinggal kabur semua ini. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini amalan Quran. Ulangi lagi, kan udah 2 kali. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Dah 3 kali, sisanya lihat di YouTube. Ya, ini masuk YouTube atau enggak? Masuk kan nih? Nah, kalau tidak, lihat di YouTube saya, Gus Roh Bil. Ini saya lagi live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pak Ustadz, jika ada suara azan berkumandang, apa kita harus langsung menunaikan sholat? Apa kita menunggu azan kelar baru sholat? Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan aki-aki. Ya, azan itu tanda masuk waktu. Boleh enggak pas azan tapi belum selesai kita langsung sholat? Boleh. Karena syarat sholat bukan nunggu selesai azan, tapi adalah karena sudah masuk waktu. Ibu buru-buru takut ketinggalan busway, takut ketinggalan telolet, maka begitu azan langsung sholat. Boleh, boleh, karena sudah masuk waktu. Kesian kalau harus nungguin kelar azan aki-aki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tanya dong Ustadz, bagaimana kita melaksanakan sholat zuhur bagi muslimah di hari Jumat? Apa kita nunggu sholat Jumat kalau kelar atau kita sholat di waktu zuhur? Ini Bu, Ibu, saya aus. Minum, nggak ada minumnya. Ngopi. Bu, apakah harus nunggu Jumatan kelar? Ada ulama bilang ya. Kenapa? Karena dulu masjid masih jarang, nggak ada speaker juga, jadi udah masuk waktu sholat atau belum nggak ketahuan. Betul? Sekarang masjid banyak, juga udah ada speaker. Apakah harus nunggu Jumatan? Ada ulama juga berpendapat tidak, karena syarat sholat tadi adalah masuk waktu. Kalau dulu itu nggak kedengeran kan azan, Bu. Kalau saya azan di sini nggak pakai speaker, ibu-ibu di rumah kedengeran nggak? Maka nungguin Jumatan. Kalau ibu denger, nah sekarang bukan cuman azannya, bukan cuman di masjid, tapi juga di ada yang azan di HP? Ada yang HP-nya bisa azan? Kalau lagi azan dimatiin apa ditungguin? Alhamdulillah.
Ada yang mati, ya udah acan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, jika bersuara lantang dan mendiamkan suami, jika bersuara lantang dan mendiamkan suami itu durhaka. Lantas bagaimana dengan suami yang sering menyepelekan dan selalu melukai hati istrinya? Ya Allah, sakitnya di mana, Bu? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Uqudul Lujen, ada riwayat begini. Nih dengerin, ibu-ibu yang punya suami kasar, barang siapa yang sabar atas kelakuan suaminya, maka dia dapat pahala seperti pahala Asiyah. Siapa itu Asiyah? Istrinya. Apakah laki ibu lebih kasar dari Fir'aun? Tidak. Alhamdulillah, berarti standarnya masih di bawah Fir'aun. Asiyah tetap setia mendampingi Fir'aun meskipun lakinya kasar, meskipun lakinya ngaku Tuhan, meskipun lakinya ini jahat, tapi tetap dia sabar. Maka istri yang diperlakukan oleh suami kasar kemudian dia sabar, pahalanya seperti Asiyah. Apa itu pahala Asiyah sih Ustadz? Asiyah berdoa sama Allah, Rabbibni li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku villa di sorga. Ibu pengen punya villa di sorga? Pengen? Ya Allah, masuk sorga aja udah enak. Kita ngelihat ada orang yang punya villa di dalam sorga. Kita akhirnya berpikir, kenapa dulu laki gua kagak galak ya? Coba laki gua galak, gua juga akan punya. Nah, jadi alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya perihal gusuran tanah. Almarhum Baba bilang, seandainya emak Baba udah nggak ada, perempuan dan laki-laki disamakan bagi warisnya dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Akan tetapi suami saya bilang saya harus izin abang saya dulu. Kira-kira ridho atau ikhlaskah abang saya ini? Hukumnya apa ya Bang Ustadz? Saya bingung. Waalaikumsalam. Tong no, kalau gua mati, tanah di belakang rumah jangan dijual. Emang apa Mbak? Punya Cina? Ya, kalau semuanya udah sepakat, boleh dibagi rata. Tapi kalau ada anak laki-laki yang tidak ridho, tidak boleh dibagi rata. Karena hukum Al-Quran, lizzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu dapat 2, perempuan dapat. Kalau anaknya itu ada laki 1, perempuan 1, maka anak yang laki misalnya ditinggalkan duit 1 miliar, anak yang laki ini berdua sama anak yang perempuan, maka yang laki-laki dapat
Dapat berapa Bu? Halo? Dapat berapa? 750 juta. Anak perempuan dapat berapa? 250 juta. Alhamdulillah buat pergi haji insya Allah. Tapi kalau abangnya ridho, udahlah, gua terserah lu aja, gua kesian juga sama lu. Udah kita cakrata aja, gope-gope, nggak apa-apa. Kalau abangnya yang laki, atau adenya yang laki, nggak abang nggak adek. Kalau laki-laki itu aturan dasarnya dapat 2, perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, sebelumnya terima kasih. Seandainya orang itu sholat bedanya pakai minyak kayu putih, balsem, dan ada luka bengkak pakai arak, apakah sholatnya sah? Dan menurut Ustadz bagaimana caranya? Pakai arak berarti minuman keras, itu hukumnya najis. Sholat boleh bawa najis kalau pakai arak. Tapi kalau cuman balsem, kalau cuman balpirik, kalau cuman minyak kayu putih, silahkan. Cuma jangan dipakai mau tidur, laki ibu pingsan. Kalau orang itu sakit tapi dia selalu pakai pempes karena kencing terus menerus yang tidak bisa ditahan, bagaimana sholatnya, jamaknya orang itu masih sadar? Ini namanya fikih orang salisal baul. Apa itu salisal baul? Beser. Orang yang beser. Gimana sholatnya? Silahkan. Kalau sekarang zaman mau pakai pempes, atau begitu azan langsung dia sholat, rukun-rukunnya aja. Gimana rukun-rukunnya aja? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kan orang beser tuh nahan terus. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Jangan baca surah Al-Baqarah, lagian kagak apal. Nggak usah baca surah, langsung Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Setiap ruku, i'tidal, sujud cukup baca Subhanallah, nggak usah dilaguin. Subhanallah walhamdulillah wala. Banjir sejadahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa hukumnya kredit emas? Apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh jika bayar, jika dia sudah sepakat dengan harganya, jika tidak ada uang penalti kalau terlambat bayar. Misalnya ada lembaga, saya nggak usah sebut, atau ada jasa membuka peluang kredit,
Ya ibu bisanya nyicil setiap hari 10.000, 10.000, 10.000. Apa selamanya manusia gablek duit? Kadang-kadang nggak gablek. Tiba-tiba ada kebutuhan biaya untuk anak sekolah. Akhirnya dia nggak bisa bayar setiap hari 10.000. Dipakai dulu duitnya buat kesana. Maka bagaimana kalau pihak pelayanan jasanya udah nggak apa-apa, nanti aja kalau ada duit, nggak ada tambah-tambahan dari harga yang udah disepakati, maka kredit emas yang itu disebut adalah tapi kalau ditambah-tambahin, nah udah habis waktunya. Oke, ini masih banyak. Ada memo, Kiai Samsul mau ngisi, cuma beliau buru-buru, orangnya dari jam 8:30 udah ada. Karena beliau mau ngisi, saya simpen dulu pertanyaan ini. Oke, setuju? Takutnya beliau lagi beser. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.